Kembali lagi di Islam itu Indah dan tema kita hari ini cukup penting banget nih untuk jamaah yang ada di rumah dan juga ada di studio ini kayaknya ilmu yang harus kita pelajari. Nah kita kalau misalnya ngomongin kematian memang kita nggak ada yang pernah tahu ya. Pokoknya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kematian itu datang. Jadi tema kita hari ini adalah perpisahan sebenarnya ialah kematian. Dan sebelum kita mendengar lagi nasihat dari guru-guru kita ini ada tayangan lagi. Ya tayangannya adalah pekerja meninggal tersangkut di mesin mixer. Coba kita lihat. Aparat kepolisian gabungan dari Polres Tabes Makassar dan Bitdokes Polda Sulsel melakukan penyelidikan terkait dengan tewasnya seorang pekerja berinisial BP di perusahaan manufaktur makanan di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Usai melakukan olah TKP, polisi mengevakuasi jenazah korban yang merupakan warga Kabupaten Maros guna menjalani proses pemeriksaan di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Kasih Humas Polrestabes Makassar yang dikonfirmasi pada Kamis lalu mengatakan insiden tersebut disebabkan oleh kecelakaan kerja. Ya Allah Ustaz serem banget. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi memang tadi ya seperti yang Ustaz Syam bilang di mana dan waktunya kapan seperti apa cara itu memang dirahasiakan oleh Allah ya Ustaz. Sangat dirahasiakan. Bahkan ada orang yang berdoa minta syahid, belum tentu dikasih syahid. Betul. Tapi ya Ustadz gimana sih caranya supaya kita tuh kadang kan kalau hidup di dunia ya ibel ya gitu. Kadang suka terlalu sibuk sama urusan dunia sampai lupa gitu bahwa memang kematian itu pasti akan datang. Gimana sih caranya Ustadz supaya kita tuh senantiasa selalu mengingat kematian? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Kak Ibel, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Naba ayat 17-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Tentang hari kiamat, tentang kiamat masing-masing manusia. Allah Subhanahu wa taala membungkusnya dengan judul An-Naba. An-Naba artinya berita yang besar, berita yang mencengangkan. Perlu perhatian khusus terhadap berita ini. Dan di antara berita yang terdapat di dalam surah An-Naba adalah tentang kiamat. Ketahuilah kita masing-masing punya kiamat, yaitu ketika ajal ini telah tiba, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah alamnya kita dari alam dunia menuju alam barzakh yang akan diperhitungkannya seluruh amal-amal manusia, maka perlu perhatian khusus terhadap hal tersebut. Lalu bagaimana supaya kita memperhatikan tentang kematian ini dan prahara setelah kematian? Maka ketahuilah hanya orang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyis, mereka yang cerdas adalah mereka yang amila ma ba'dal maut, mereka beramal untuk setelah kematiannya. Sedangkan orang yang jahil adalah mereka yang tidak beramal untuk setelah kematian, tapi berharap dapat ampunan Allah, berharap dapat ridho Allah, tapi tidak pernah beramal. Subhanallah. Maka salah satu cara agar kita senantiasa mengingat kematian, yang pertama adalah berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ahlul akhirah, maksudnya berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan perkara akhirat. Ibu kalau lagi duduk di sini, datang ke majelis taklim, lalu kita bicara tentang tema yang ada pagi hari ini, pasti kita ingat mati semuanya. Pasti kita ingat gimana ya Allah, saya nanti akan seperti ini juga kah? Saya nanti akan selamat atau tidak? Kemudian yang kedua, bukan hanya berkumpul di majelis ilmu, setiap ada tetangga yang mendapat musibah, ada takziah, ada apapun itu, datang kita ke sana. Bukan hanya nunggu undangan tahlilan saja, tapi datang kita kenapa? Untuk mengingat kematian. Yang ketiga, berziarah kubur. Berziarah kubur itu membuat hati kita ini lebih lembut dan membuat kita semakin sering ingat kematian. Jadi yang pertama tadi apa Ustadz?
majelis ilmu. Majelis Karena ilmu. dalam majelis ilmu pasti mengingatkan Ingat tentang kematian. akhirat, betul. Yang Yang kedua, kedua, hadir daripada acara takziah. Takziah. Takziah itu ada orang kena musibah datang kita, bahwa musibah itu belum tentu ke orang aja, bisa jadi ke kita juga. Diri kita, Nah, yang betul. ketiga adalah rajin-rajin untuk ziarah kubur, begitu pula prosesinya. Ada orang disolati, ikut solati. Ada orang diantarkan, ikut nganterin. Orang dikuburin, liatin. Subhanallah, maka itu akan subhanallah. mengingatkan kematian. Terima kasih Sama-sama. Ustadz Syam. Wow, semakin hari sekarang kita juga harus terus mempersiapkan ya. Dan di sini juga kayaknya jamaah yang ada di studio banyak yang mau bertanya nih. Dan kita langsung aja masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya mungkin yang di studio boleh diangkat tangannya, siapa yang mau bertanya. Boleh. Oh, sebelah sini deh. Nih hijabnya pada cantik-cantik banget nih. Ibu silakan Ibu. Mau tanya sama siapa? Boleh berdiri Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti dari Majelis Taklim Bojong Kokosan, Parung Al-Muklisin Bojong Kokosan, Parung Kuda, Sukabumi. Izin bertanya Pak Ustadz Maulana. Silakan Ibu. Aduh Pak Ustadz, subhanallah. Cerianya. Begini Pak Ustadz, kita sebagai manusia kadangkala suka ingat akan kematian. Ingat kematian benar. Boleh tidak apabila kita berlebihan ingat kematiannya, apakah itu merupakan suatu kezaliman kepada Allah? Ya. Oke, Mohon penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Eti. Masya Allah Ibu silakan duduk. Luar biasa ya pertanyaannya. Sangat jelas. Sangat ya. jelas. Luar biasa. Baik. Tapi bagus ya pertanyaannya Ustadz Ya. ya. Jadi kalau misalnya mengingat kematian itu kan bagus. Tapi Bagus. kalau berlebihan bagaimana? Apakah boleh? Apakah bagus tidak kalau berlebihan? Oke, saya. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Nah, berbicara tentang mengingat mati. Ketahuilah, ketika kita mengingat mati harusnya hanya mengingat, bukan meminta. Dilarang minta mati. Karena hidup itu jauh lebih baik. Karena ketika kita hidup kita masih bisa ibadah. Kita masih bisa sedekah, kita masih bisa bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah ada seorang yang menginginkan kematian karena kesusahan yang dideritanya. Aduh, sakit banget, ya Allah matikan aku. Itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Apabila ia harus melakukannya, hendaklah dia berkata seperti ini, ya Allah tetapkanlah aku hidup kalau itu baik, dan matikanlah aku kalau itu baik. Jadi tidak boleh meminta mati. Yang ada menerima takdir Allah. Tadi pertanyaannya Ibu, apakah zalim terhadap Allah? Jawabannya iya. Sekelas malaikat maut ketika diberi tugas, engkau tugasnya mencabut nyawa. Maka ketakutan yang dirasakan oleh malaikat maut, kalau aku yang mencabut nyawa, jangan-jangan setiap ada orang mati, saya yang dituduh. Mati kenapa dia mati? Dicabut malaikat. Dicabut malaikat. Kan malaikat Israel jadi enggak enak. Kata Allah tidak. Semua hambaku yang meninggal pasti ada penyebabnya. Sehingga tidak ada yang menyebut nama malaikat maut. Ada enggak yang pernah menyebut malaikat maut kalau dia meninggal? Ada enggak? Meninggal karena apa? Dicabutnya enggak, kecelakaan. Karena sakit, karena tua, karena ini. Sehingga malaikat maut tidak pernah disebutkan. Ada lagi. Dilarang meminta mati sehingga menyebabkan kezaliman kepada Allah. Karena memang ketetapan Allah, tapi itu jauh lebih baik bagi kita jikalau itu terjadi pada diri kita. Karena dengan adanya kematian, orang bisa mendapatkan pahala. Angkat tangan yang mau masuk surga. Saya. Mau? Mau dong. Mati dulu.
Aduh, celup ya. Ada lanjutannya ternyata Ada lanjutannya. ya. Karena Betul. tidak akan mungkin masuk surga kalau tidak mati. Belum, iya. Karena harus melewati 7 rintangan. Mati kemudian Betul. kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Betul, jadi memang boleh Boleh. mengingat tapi jangan berlebihan. Begitu ya Bu ya, sudah dijawab ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, boleh? Siapa yang mau tanya lagi? Kita ke sebelah kiri lagi ya, Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Al-Muhlisin, Bojong Kokosan, Parungkuda, Sukabumi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Farida. Bertanya dong Ustadz. Mohon izin, saya mau bertanya ke Habib Usman. Boleh Ibu, silakan. Begini Pak Ustadz, apakah orang bisa dilihat ahli surga apa ahli neraka yang jenazahnya disolatkan lebih dari 3 saf? Habib, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Ya, jadi gimana tuh Bib kalau misalnya meninggal disolatkan lebih dari 3 syaf gitu. Apakah itu termasuk orang yang ahli surga gitu ya Bu ya? Silakan penjelasannya Habib. Afwan, Iris Bella, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menentukan surga dan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mereka yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau dia meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia surga. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dia sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dakhalal jannah. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka dia meninggal dalam keadaan tidak bisa lidahnya mengucapkan kalimat tauhid atau hatinya tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka dia jauh daripada meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bukan manusia yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pertanyaan tadi, kalau misalkan orang yang nyolatin itu 3 saf, ada jelaskan dalam hadis 40 orang, dijelaskan dalam hadis ada 100 orang, dijelaskan dalam hadis juga an Malik bin Hubairah, dari Malik bin Hubairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina ila au ajab atau ila au jaba." Dan jelas bahwasanya siapa orang muslim yang ketika muslim tersebut meninggal lalu disolatkan dan disolatkan 3 saf oleh muslimin yang lain dan mendoakannya, mereka akan illa aujaba, dikabulkan daripada doanya. Nah, di sini disuruh apa? Berbuat baik sama tetangga. 3 safnya Rasulullah itu panjang. Bukan di musola yang cuma 10 orang, 20 orang, bukan. 3 safnya itu panjang. 3 safnya itu bisa isinya kurang lebih 200-300 orang. 3 saf. Ya kan? Nah, di sini gunanya hadis ini menjelaskan, di dalam penjelasan dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Jakarta, beliau menjelaskan bahwasanya setiap hamba Allah yang mereka berbuat baik terhadap tetangganya sehingga tetangga tersebut bermanfaat bagi dirinya dan dirinya bermanfaat bagi tetangganya, saling menguntungkan satu sama lainnya, dan dia disenangi dan bahagia bangga terhadap tetangga tersebut, ikut menyolatkannya, berarti ini orang baik. Ini orang baik. Di hadis juga dijelaskan, siapa orang manusia yang ketika dia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tergolong daripada golongan orang yang musyrik, tidak tergolong daripada dosa-dosa besar. Dia meninggal disolatkan 40-100 orang atau 3 saf, maka dia insya Allah orang yang tersebutnya yang di belakang bilang Allahumma gfir lahu atau Allahumma lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, maka diampunin dosa-dosanya. Manusia yang diampuni dosa-dosanya karena perbuatan baiknya atau perilaku baiknya. Oleh karena itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau dia bermanfaat bagi manusia yang lain, maka boleh jadi dia disayangi, disenangi, dan dihormati, dimuliakan oleh orang-orang yang lain.
Inilah baru yang dikatakan hambanya Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Jadi belum tentu ya Habib ya. Wah Habib senyum-senyum kayaknya ada orang di Iya. balik kamera nih Habib. Habib kedatangan istrinya ada di studio. Langsung berbeda sumringah Langsung mukanya berbeda, ya. sumringah dia. Masya Allah. Gimana kalau kita bahas ini aja ya? Ah, iya, Daripada, katanya Habibnya senyum-senyum sendiri, kita bahas saja. Ajakan ini jamaah yang di rumah untuk berdonasi di CT Arsa Foundation, yang mana CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Betul. Ayo, dan ternyata Riz, ternyata semua donasi ini tidak dipotong. oh Masya Semua Allah. diserahkan. Semuanya diserahkan. Karena Amanah semua ya. di amanah ini. Karena semua ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Masya Allah, tuh sangat mudah sekali ya untuk jamaah di rumah dan yang di studio juga yang mau bersedekah. Kita mau sedekah ya setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah.